Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Lutfirawan. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas vlog presentasi mata kuliah pengembangan sistem informasi K01 dari modul 9 sampai modul 15. Pertama-tama kita belajar tentang perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak itu ada dua. Yang pertama perancangan terstruktur, yang kedua perancangan berorientasi objek. Untuk perancangan terstruktur itu orientasinya pada proses dan data. Alat yang digunakan itu DFD, STD, ERD. Nah, karakteristik rancangannya disusun secara hierarki menggunakan logika call, kemudian menggunakan alur kendali. Untuk yang kedua, perancangan berorientasi objek, itu orientasinya pada objek. Alat yang digunakan sama seperti itu, seperti yang pertama yaitu STD, ERD, DFD. Tahapannya itu mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi. Yang kedua, memodelkan relasi antara objek dan kelas, memodelkan pewarisan. Kemudian jenis bahasa OOP atau orientasi objek pemrograman. Contohnya yang untuk murni itu contohnya Smalltalk, Eiffel. Untuk hybrid jenis bahasanya contohnya C++, Pascal, COBOL. Untuk saat ini untuk orientasi pengembangan OOP pada sistem grafik berbasis grafik itu VBasic, Delphi, dan lain-lain. Kemudian masuk ke pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak itu menggunakan metode yang namanya white box testing dan black box testing. Kemudian kesalahannya yang diperhatikan itu adalah fatal, misalnya contohnya crash, logika, dan hang. Serius itu output tidak benar. Untuk area ujinya itu ada field, record, file, entry data, kendali, arus program. Tahapan pengujiannya itu yang pertama pengujian integrasi, pengujian sistem itu pengujian pemulihan, pengujian keamanan, pengujian stres. Yang kedua pengujian penerimaan, yaitu pengujian alpha dan pengujian beta. Kemudian kita masuk ke SDLC. SDLC itu prosesnya itu ada perancangan sistem, analisis sistem, perancangan sistem umum, evaluasi dan seleksi sistem, perancangan sistem terinci, pengembangan perangkat lunak, dan implementasi sistem. Kemudian ada pemeliharaan sistem. Kemudian kita belajar tahap akhir dalam pengembangan sistem. Tahap akhir pengujian ini pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasinya ada dua, yang pertama perencanaan, yang kedua pengeksekusian. Rencana implementasi itu adalah formulasi rinci dari representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Kemudian kita masuk ke bagian pokok implementasi. Yang pertama kita harus siapkan itu adalah persiapkan tempat. Nah, tempat ini yang perlu disiapkan itu adalah ruang. Nah, ruang ini harus sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan, misalnya mini, micro, atau mini frame. Kemudian ada juga
persiapkan listrik, telepon, koneksi, ventilasi, lemari, AC, dan lain-lain. Kemudian dalam implementasi kita menyiapkan juga namanya pelatihan personil. Pelatihan personil ini tidak hanya meningkatkan kemampuan atau keahlian para pengguna, namun juga memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem yang baru dibuat. Kemudian menyiapkan dokumen. Dokumen yang dimaksud ini adalah dokumen yang berisi materi video, audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Tujuan dokumentasi ini sebagai pelatihan, penginstruksian, pengomunikasian, penetapan standar kerja, pemeliharaan sistem, dan referensi historis. Nah, kemudian kita masuk ke mengkonversi sistem baru dari sistem yang lama. Nah, pengonversi ini adalah proses pengubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, metodenya itu adalah konversi langsung, konversi paralel, konversi based in, kemudian ada konversi pilot. Kemudian perancangan sistem terinci, perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dapat digunakan. Tujuan akhirnya untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas itu dapat digunakan meliputi hal-hal seperti ini: accessibility, kemudahan akses, timeliness, ketepatan waktu menghasilkan informasi, relevance, sesuai kebutuhan, akurasi, tepatan nilai dari informasi, usability, sesuai dengan model. Kemudian ada macam-macam bentuk laporan untuk level manajemen yang berbeda, seperti laporan berhierarki, laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Kemudian yang kedua ada laporan yang membandingkan data. Laporan membandingkan data ini untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan. Kemudian ada laporan untuk monitor variansi data, dasar-dasar merancang laporan. Nah, teknik yang digunakan dalam merancang laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas. Nah, yang harus diperhatikan itu ada organisasi dari layar, justifikasi dari field dan data pelabelan, judul, spasi, dan identifikasi judul dan layar. Warna. Dalam merancang layar itu kita dapat membuat grafik untuk ilustrasi data, kemudian membuat tabel, matrix, pengaturan tata letak, isi output. Nah, pengaturan tata letak isi output ini adalah sangat penting karena dapat menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti oleh pengguna. Kemudian ada perancangan input. Input perlu digunakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Perancangan formulir kertas, ukuran kertas, pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Kemudian ada pengkodaan input. Nah, pengkodaan input ini bertujuan untuk mengklasifikasikan data ke dalam komputer dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Nah, kemudian ada tipe kode yang itu
Kode pertama mnemonic atau mnemonic code. Kode ini digunakan untuk tujuan mudah diingat. Kenapa kode ini mudah diingat? Karena kode ini dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili oleh kode ini. Contohnya P itu sebagai pria, atau kode W itu sebagai wanita. Kemudian ada kode yang kedua, itu kode urut. Kode urut ini contohnya kayak berisi angka, misalkan 001 untuk kas, 002 untuk piutang dagang, 003 dan lain-lain. Ini kita masuk ke dalam materi SDLC Waterfall. Nah, SDLC itu atau System Development Life Cycle, atau yang lebih dikenal dengan SDLC, itu adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Terdiri dari beberapa fase, yang dimulai dari fase perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Nah, model-model SDLC ini terdapat beberapa. Yang sering digunakan itu adalah waterfall dan prototyping. Untuk model waterfall, model ini bersifat linier. Dari tahap awal itu pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahap berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan, dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Untuk yang kedua itu model prototyping. Model prototyping ini ada teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Model prototyping ini itu berfokus kepada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Jadi orientasi model prototyping ini adalah kemudahan bagi pemakai. Nah, perbedaan dari model waterfall dan prototyping. Yang pertama, dari tahapan pengembangan perangkat lunaknya. Yang pertama kan perencanaan sistem. Nah, untuk model waterfall itu berawal dari kebutuhan. Prototyping juga berawal dari kebutuhan. Yang kedua ada analisis sistem. Nah, analisis sistem dari waterfall ini, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Sedangkan analisis sistem prototyping, kebutuhan datanya dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Nah, jadi kemudian data ini yang prototyping ini bisa diubah-ubah, bisa ditambah, bisa dikurang, sedangkan waterfall tidak bisa, harus secara menyeluruh dan dianalisis dari awal. Nah, untuk analisis waterfall ini untuk prototyping, perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat
lunak masih dalam bentuk prototype. Kemudian ada yang ketiga, kita masuk ke perancangan sistem. Perancangan sistem bagi model waterfall, testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Jadi ketika tahapan awal belum selesai atau tahapan kedua belum selesai, maka tidak bisa dilakukan perancangan sistem. Kemudian perancangan sistem model waterfall tidak dapat memberikan gambaran umum atau gambaran yang jelas mengenai sistem yang telah dibangun. Sedangkan perancangan sistem prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototype telah dibangun, sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem. Nah, prototype ini dapat memberikan gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga user dapat melihat berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. Nah, pada model prototyping ini, user berperan aktif dalam pengembangan sistem yang dibangun. Sistem yang dibangun juga akan sesuai dengan keinginan user. Kemudian metode SDLC, ada metode lain yaitu RAD. Nah, RAD ini model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikitnya siklus pengembangan. Nah, tujuan model ini adalah menyelesaikan proyek satu per satu atau satu per bagian, sehingga proses pencernaannya pun per bagian. Kemudian ada metode spiral. Nah, metode ini mengambil beberapa fitur penting dari waterfall dan prototyping dengan menambah elemen baru, yaitu analisis risiko. Nah, dalam spiral ini ada 6 aktivitas penting. Yang pertama, customer communication, itu komunikasi antara pengembang dan pelanggan atau pemakai. Yang kedua, planning atau penentuan tujuan alternatif dan batasan sistem. Kemudian ada risk analysis, analisis identifikasi dan pemecahan risiko. Keempat, engineering, pengembangan level berikutnya dari produk. 5, construction dan testing. Jadi instalasi menyediakan termasuk dengan training pada user dan pembuatan dokumentasi. Yang terakhir, customer evaluation, yaitu penilaian terhadap hasil engineering. Nah, dari model RAD dan spiral itu dapat dibandingkan. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model RAD. Model ini efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek serta biaya yang semakin rendah. Nah, sementara itu kualitas dan produktivitas semakin meningkat. Sedangkan untuk yang pengembangan sistem yang berskala besar itu dengan database yang kompleks, lebih baik menggunakan metode spiral. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.